Halo Sobat Warteg, wes, lama tidak bertemu dengan saya Ardi Warteg di sini. Mungkin teman saya sebelumnya ada konten baru yaitu ada Warteg React lah ya. Nanti segmennya itu ada apa viral hari ini. Nanti kalian bisa tonton video sebelum ini untuk melihat keseruan-keseruan kita, melihat video yang viral ada di media sosial. Nah, kita mau bahas apa sih? Yang jelas tuh, jika iPhone Anda keblokir IMEI dan tidak bisa ada sinyal, ini solusinya. Nah, baru-baru ini pemerintah melakukan kebijakan dengan memblokir semua iPhone yang tidak terdaftar IMEI-nya di Bea Cukai, yang berarti iPhone tersebut yaitu impor dari luar negeri, tapi ya biasa disebut dengan iPhone Inter lah, iPhone X Inter. Nah, cuman tidak terdaftar Bea Cukai atau tidak membayar pajak impornya gitu. Jadi kan banyak tuh iPhone X Inter pada saat itu memang masih bisa digunakan dan bisa menggunakan SIM card Indonesia. Cuma pemerintah sekarang lebih ketat lagi untuk meminimalisir apa ya, bisa dibilang barang-barang ilegal lah kayak gitu. Terus jadi ada pemasukan juga untuk pemerintah, jadi taat membayar pajak gitu. Nah, iPhone Anda salah satunya. Nah, itu mungkin Warteg akan memberikan solusi bagaimana caranya agar IMEI-nya ke unlock dan bisa menggunakan SIM card Indonesia lagi gitu. Sebelumnya yang perlu kalian tahu, tidak semua iPhone X Inter itu terblokir IMEI-nya, karena ada beberapa iPhone whitelist. Whitelist itu apa? Whitelist itu iPhone yang kena pemutihan. Jadi iPhone yang sebelum masuk Indonesia itu tanggal 15 September 2020 kalau nggak salah, nanti koreksi ya. Jadi sebelum 15 September 2020 udah masuk Indonesia dan udah pakai SIM card Indonesia, itu akan mendapatkan pemutihan. Jadi tidak kena blokir IMEI. Khususnya iPhone 12 ke bawah. Jadi iPhone 11, 10 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi iPhone tersebut yang sudah masuk Indonesia dan sudah pakai SIM card Indonesia itu masuk dalam whitelist iPhone yang diputihkan atau tidak perlu mendaftarkan dirinya ke Bea Cukai. Biasanya itu udah otomatis sih, jadi sinyal masih tetap aman gitu. Nah, lalu iPhone bagaimana Bang kalau misal gue baru beli iPhone di Oktober, kalau enggak 16 September. Nah, sayangnya kalau untuk kalian yang membeli iPhone setelah tanggal 15 September 2020, kalian harus tetap ngurus Bea Cukainya, ngurus IMEI-nya ke Bea Cukai agar dibukakan IMEI-nya dan bisa menggunakan SIM card Indonesia gitu. Nah, lalu apa sih solusinya biar tetap bisa menggunakan menggunakan SIM card Indonesia, sinyalnya aman dan HP tetap bisa digunakan? Nah, yang pertama, pastikan dulu HP kalian tuh masuk whitelist apa tidak. Kalau misal masuk whitelist berarti masih aman. Terus yang kedua, kalian bisa pastikan ke counter yang kalian pertama beli. Jadi pastikan ini tuh HP X Inter udah terdaftar Bea Cukai atau belum, karena setahu saya itu tuh HP X Inter pada saat yang sudah rame-rame IMEI keblokir itu tuh ada dua. Yang pertama, IMEI-nya aman di Kemenperin, cuma tidak terdaftar di Bea Cukai. Pada saat itu ketika IMEI terdaftar di Kemenperin, masih bisa menggunakan SIM card Indonesia. Cuman beberapa waktu itu tiba-tiba hilang. Nah, karena IMEI yang terdaftar di Kemenperin itu ibaratnya kayak misal saya turis nih dari, mungkin yang cocok dari saya di Amerika lah ya. Amerika, saya datang ke Indonesia, saya bawa HP nih biar bisa pakai
biar bisa pakai SIM card Indonesia saya daftarin ke Kemenperin. Bahwasanya saya mau pakai HP ini di Indonesia selama nanti biasanya email itu terdaftar selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan kalian harus memperbarui lagi kayak gitu. Nah biasanya ketika kalian membeli HP iPhone Kemenperin, nanti toko-toko biasanya yang tiba-tiba jaringan hilang. Nah terus kalian lapor nih ke tokonya, nanti kalian akan dikasih solusi kayak apa ya, nembak email lah. Jadi HP kalian ditembakin email terus biar bisa aktif selama 3 bulan. Cuma gitu, nggak sebentar, nggak permanen, biasanya cuma 3 bulan gitu. Itu. Nah yang kedua tuh ada yang iPhone X Inter tapi udah terdaftar di bea cukai. Nah itu pasti aman sangat aman sekali. Jadi kalian udah menggunakan HP selayaknya HP biasa, kayak udah bisa sinyal, gak hanya provider tertentu gitu. Nah terus itu pastikan dulu itu kalian tuh beli HP yang Kemenperin atau bea cukai. Nah kalau misal memang Kemenperin, nah itu perlu diwaspadai, nanti kalian bisa daftarin sendiri ke bea cukai. Solusinya gimana bang? Nah solusi satu-satunya ya ini kalian daftarin ke bea cukai. Gimana caranya bang? Nah setahu saya, riset saya lah, jadi ketika kalian mau daftarin ke bea cukai, kalian tuh harus seolah-olah seperti orang luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi kalian bisa, ada beberapa cara lah, ada yang pertama, kalian ke luar negeri terus balik lagi ke Indonesia bawa HP yang kalian akan daftarin ke bea cukai. Lalu ketika turun kalian ke kantor bea cukai dengan membawa HP, tentunya HP. Terus yang kedua itu boarding pass dari, misal kalian dari Singapura ke Indonesia, ada boarding pass Singapura Indonesia. Terus siapin uang lah, tentunya siapin uang buat bayar pajaknya. Terus yang ketiga, kalau misal kalian ada NPWP, kalian bisa gunakan NPWP tersebut gitu. Nah lalu berapa biayanya bang? Nah biaya ini biasanya ditentukan oleh bea cukai itu sendiri. Nanti HP misal iPhone 11 Pro lah ya, kalian bawa iPhone 11 Pro 256GB ke bea cukai, nanti bea cukainya sendiri yang akan mengecek harga pasaran second di Indonesia. Nah nanti katakanlah 7.500.000. Nah setiap orang yang dari luar negeri ke Indonesia mendapat pembebasan pajak sebesar $500. Ketika nanti pajaknya dihitung-hitung melebihi dari $500, maka Anda akan mendapatkan biaya pajak tersebut dikurangi $500. Jadi katakanlah misal pajaknya kok 600, misal 550, jadi kalian cuma bayar sisanya pajak, jadi cuma bayar $50-nya kayak gitu. Nah nanti biasanya berarti kalian harus mengeluarkan uang untuk PP ke luar negeri, terus niatkan uang pajak jika kalian HP-nya lebih dari $500. Terus udah sih paling itu, balik ke rumah lah paling ya. Nah terus ada cara lain nggak bang yang lebih simple atau lebih gak usah ribet ke luar negeri gitu? Di sekarang banyak banget orang yang just tip email. Nah biasanya mereka menyediakan jasa untuk ke luar negeri terus balik dengan mendaftarkan HP ke bea cukai. Cuman ini yang perlu diwanti-wanti, karena kalau bisa kayak gitu tuh ke temennya sendiri, kalau enggak tuh yang yang kenal, karena riskan banget, karena kita tuh harus bawa HP-nya. Jadi kita harus bawa HP-nya ke luar negeri, terus bawa HP ke Indonesia lagi, terus didaftarin ke bea cukai gitu. Makanya tricky lah. Jadi kalaupun memang kalian mau just tipin ke teman kalian yang mau ke luar negeri gitu aja sih. Ya mungkin sekarang banyak juga just tip yang recommended, kalian bisa carilah atau minta rekomendasi ke teman yang udah just tip sehingga lebih aman lah, karena ya nggak murah. Kalian beli HP 11 Pro katakanlah, kan pakai uang juga nggak murah kan, sekitar 8 sampai 9 jutaan.
Kalau misal kita udah kirim ke orang just tip-nya, ternyata hilang HP-nya, ya kita kan juga kasihan itu. Terus nah, kekurangannya just tip biasanya tentu agak lebih mahal lah ya, karena ada biaya jasa titipnya. Jadi biasanya setahu saya yang udah saya riset tuh, kalian akan membayar just tip, terus kalian akan membayar kelebihan pajaknya. Nah, kekurangan yang selanjutnya, jika yang di just tipin ini bawa 2 HP, berarti kalian cuma dapat kedapatan pembebasan pajak $250. Nah, yang berarti kalian bakal membayar pajaknya lebih besar lagi, kayak gitu. Nah, kalau mungkin kalian yang punya uang lebih, kalian bisa ke luar negeri aja sendiri lah, kayak gitu, buat daftarin gitu. Kalau nggak, jual HP-nya, terus kalian beli di iBox atau beli di store resminya iPhone gitu. Paling itu sih solusi dari Warteg. Yang jelas buat kalian yang sekarang berniat untuk beli HP second, sesuai dengan video saya sebelumnya yang cara beli HP second, kalian bisa sekarang saya rekomendasikan beli di iBox. Kalau nggak beli second, iBox. Jadi udah pasti aman, kalian tentram, tidak ribet dengan sinyal. Jadi lebih, walaupun kalian harus mengeluarkan uang sedikit mahal, cuma ya worth it lah kayak gitu. Sekarang juga banyak kok yang second iBox yang murah, cuma lihat kondisi juga ya, kayak gitu. Mungkin gitu dulu informasi blokir email dan solusi gimana cara unblock email. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ketahui teknologi di dunia ini.